Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Naila Mirainisa dengan NIM 2409291 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Teknik Bangunan angkatan 2024. Nah, setelah tadi menjelaskannya elipsoid dan geoid, di sini saya juga akan menjelaskan tentang proyeksi peta. Apa sih proyeksi peta itu? Nah, proyeksi ataupun proyeksi peta adalah metode pemetaan matematis yang mengubah permukaan bola bumi yang 3 dimensi menjadi permukaan data 2 dimensi, yaitu peta, sehingga memungkinkan kita untuk menggambar sistem garis lintang dan bujur dari globe ke peta. Nah, prosesnya itu selalu menyebabkan distorsi pada beberapa aspek geometri permukaan bumi, seperti jarak, arah, bentuk, atau skala, karena tidak memungkinkan meratakan permukaan melengkung tanpa perubahan sama sekali. Nah, apa sih proyeksi itu sendiri? Jadi, proyeksi itu metode pemindahan bumi 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Seperti itu. Nah, adapun tujuan tersendiri dari proyeksi tadi, tujuan proyeksi tersebut yaitu untuk memindahkan permukaan bumi yang berbentuk 3 dimensi ataupun bola yang seperti bola ke bidang datar 2 dimensi agar dapat dibuat peta yang mudah dipahami dan digunakan oleh kita ataupun orang-orang gitu. Agar proyeksi ini memungkinkan representasi yang akurat dari posisi tersebut, seperti bentuk, jarak, dan area di permukaan bumi ke dalam bentuk peta dengan distorsi seminar mungkin. Dengan demikian, proyeksi peta berfungsi agar peta bisa digunakan untuk navigasi, analisis geospasial, komunikasi data, dan tujuan pemetaan lainnya secara efektif gitu bagi orang-orang tersebut yang menggunakan proyeksi peta. Nah, adapun tujuan lain dari proyeksi peta yaitu menyajikan permukaan bumi agar permukaan tersebut tuh bisa dibaca dan digunakan pada bidang datar kayak seperti peta ataupun atlas peta, informasi spasial gitu. Nah, itu kita akan menjelaskan. Jadi, di sini tuh ada 3 jenis proyeksi peta, yaitu Mercator secara umumnya ya. Jadi, yaitu ada Mercator, transfer Mercator, TM yang disebut, atau UTM, yaitu Universal Transfer Mercator. Nah, apa sih Mercator tersebut? Jadi, Mercator itu proyeksi silinder yang mempertahankan sudut dan bentuk dengan baik di sekitar ekuator, tetapi distorsi meningkatkan di daerah kutubnya gitu. Nah, contoh dari Mercator itu seperti peta navigasi laut klasik gitu. Nanti bisa dilihat aja gitu contoh-contoh petanya. Nah, yang kedua tuh ada transverse Mercator. Nah, transfer Mercator tersebut itu yaitu variasi dari proyeksi Mercator dengan silinder yang diputar 90 derajat sehingga garis tengah proyeksi berada di sepanjang meridian tertentu gitu. Nah, contohnya itu ada di sistem koordinat nasional seperti British National Grid gitu. Nanti bisa di searching aja ya teman-teman, karena saya di sini nggak bisa menjelaskannya gitu. Nah, yang terakhir itu ada UTM, Universal Transfer Mercator. Nah, di sini pun yang terakhir ada UTM, yaitu Universal Transfer Mercator. Nah, dari UTM itu bisa dideskripsikan yaitu sistem proyeksi TM yang membagi bumi menjadi 60 zona longitude. Jadi masing-masing 6 derajat, setiap zona memiliki sistem koordinat sendiri gitu. Nah, contohnya tuh yaitu peta topografi Indonesia yang menggunakan sistem koordinat UTM, Universal Transfer Mercator gitu. Adapun perbedaan dari 3 jenis proyeksi peta tersebut. Yang Mercator tuh cocoknya untuk navigasi atau distorsi besar di kutub-kutub tertentu gitu. Nah, dari transfer Mercator itu TM lebih akurat untuk TM dan
UTM itu lebih akurat untuk pemetaan lokal, kayak TM untuk satu zona atau UTM untuk zona global gitu. Nah, seperti itu gitu perbedaan ataupun deskripsi jenis-jenis proyeksi dari Mercator, transfer Mercator, dan UTM tersendiri gitu. Nah, tadi yang pertama tuh kan ada jenis proyeksi. Nah, yang pertama tuh ada Mercator. Jadi, kita bisa langsung ke Mercator tersendiri. Nah, ini bentuk Mercator sendiri gitu ya. Bentuknya tuh lurus panjang gitu, lonjong. Nah, Mercator itu seperti bentuk tabung ya. Mereka tuh sejajar dengan sumbu bumi gitu, atau kutub utara yang berada di bawah gitu, teman-teman. Nah, adapun kekurangan dari si Mercator itu tadi yaitu dari distorsi tersebut. Nah, distorsi tersebut tuh berada di bagian sini, teman-teman. Dari sini, nah di atas sini gitu. Jadi itu berada di ujung-ujung kutub selatan dan kutub utara si distorsi tersebut tuh. Nah, dikarenakan bumi itu bulat, jadi bisa ada perubahan di distorsi di kutub utara dan kutub selatan tersebut. Nah, selanjutnya jenis proyeksi yang kedua tuh di sini ada transfer Mercator. Nah, dari transfer Mercator tersebut di sini berbeda ya dari Mercator. Ini juga karena si bentuknya berbeda ya, tabungnya jadi melintang gitu. Jadi disebutnya transfer Mercator karena transfer tersebut tuh melintang gitu, berbeda dengan Mercator yang tegak lurus. Nah, dari kedua tersebut yang terakhir tuh ada UTM. Nah, UTM tersendiri tuh berbeda ya dari tadi kan. Tadi Mercator tuh tegak lurus dan transfer Mercator tuh melintang. Nah, UTM tersendiri tuh itu ada beberapa zona. Jadi dia tuh ada beberapa bidang UTM gitu, ada 6 bidang di ini, makanya ini tuh berbeda dengan Mercator dan transfer Mercator tersebut. Nah, kenapa sih UTM ini tuh berbeda dengan Mercator dan transfer Mercator? Karena sebenarnya tuh sama ya kayak transfer Mercator, tapi ini tuh kan transfer Mercator tuh melintang hanya satu bidang saja, tapi kalau UTM tuh beberapa bidang. Jadi dari UTM tuh ada 60 zona tersebut. Tuh ada beberapa bagian lah. Nah, dari UTM juga banyak dipakai sebagai pemeta topografi atau GPS dan sistem informasi geospasial yang lainnya gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, dari jenis-jenis proyeksi tersebut, jadi dari Mercator, transfer Mercator, dan UTM. Nah, mungkin segitu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.